Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat lampu Quran, keluarga besar Darul Istiqomah, kaum mukminin mukminat yang insya Allah selamatkan kita semua, Allah muliakan kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Allah angkat derajat kita dengan sebab kita berupaya sesungguh-sungguhnya sesuai kemampuan kita untuk melaksanakan seluruh syariat Allah. Baik dalam menata kehidupan pribadi, kita berkeluarga, kita bermasyarakat, sampai menatanya sebuah kehidupan besar dalam bentuk sistem negara. Negara terbaik adalah negara jika menjadikan syariat Allah sebagai dasar utama. Itulah keyakinan orang beriman. Orang beriman mempunyai ciri ketika sistem Allah, hukum syariat berlaku dalam kehidupan, ia berusaha mempertahankan agar syariat itu tetap lestari, tetap ada. Kedua, ketika sistem syariat itu ditiadakan oleh tangan-tangan jahat manusia yang tidak menghendaki tegaknya keadilan, tapi justru mereka menegakkan kezoliman dengan dalih keadilan juga sesungguhnya menurut perasaan mereka atau keinginan mereka. Jadi rakyat atau umat dibohongi, ingin menegakkan keadilan tapi perilakunya kezoliman. Ketika itu syariat dihilangkan, maka orang beriman memiliki sifat ingin berupaya agar suatu saat hukum syariat ditegakkan kembali. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, pengajian kita tempo hari kita membelah atau dibelah manusia itu dalam dua belahan, ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai keturunannya. Sudah kita gambarkan dulu di sini, sekarang kita sudah hapus. Nabi Adam itu tentu manusia pertama dan Allah angkat beliau sebagai seorang nabi, sebagai pembimbing manusia ketika itu. Dan memang Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, Allah sebagai pencipta dan pengatur manusia, Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Tidak mungkin Allah mencipta tanpa ada peraturan-peraturan yang Allah berikan. Nggak mungkin. Maka setelah manusia diciptakan, Allah berikan peraturan. Nah, peraturan itu tidak serta-merta langsung diberikan kepada manusia umum. Allah amanahkan kepada manusia pilihannya, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, begitu diciptakan langsung Nabi Adam, yang dalam hadis itu tingginya kan 30 meter. Situ Naziroan, manusia pertama. Jadi manusia pertama itu langsung Allah jadikan sebagai manusia teladan ketika itu. Yang mengemban amanah untuk menyampaikan ini loh tata cara hidup yang Allah tuntun. Jadi langsung gurunya Nabi Adam siapa? Allah Subhanahu wa taala, ini diberi wahyu. Nah, ketika Nabi Adam menyampaikan itu, ya, jadi keturunannya itu ketika itu, ya, kita mengenalnya ada Habil, ada Kabil. Ya. Habil adalah yang mentaati aturan-aturan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulnya Nabi Adam alaihissalam. Sementara Qabil, putra Nabi Adam ini menolak syariat Allah. Dengan bahasa lain,
Qabil ini adalah orang-orang yang zalim, sementara zalim itu artinya menganiaya diri ya, zalim. Sementara yang namanya Qabil ini, yang Habil ini adalah ikuti ketaatannya kepada apa? Kepada syariat yang diemban oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka dia adalah orang yang adil atau adalah. Artinya dia tahu jalan hidup. Berarti Qabil ini gelap, semacamnya gelap dia. Jadi tidak tahu mana benar mana salah atau pura-pura nggak tahu. Sementara yang namanya siapa? Habil itu dalam kondisi nur, cahaya. Hingga dia tahu. Dalam bahasa agama itu tahu haram, tahu halal. Yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan, dilaksanakan. Seperti itu. Itulah sejarah hidup Qabil Habil. Langsung dari yang Habil itu ada keturunan Nabi Adam berikutnya, ada Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu adalah kelompok yang dapat nur, tenaga keadilan. Sementara anaknya sendiri Kan'an, ya, dan siapa? Istrinya sendiri Nabi Nuh itu menolak syariat. Maka orang yang zulumat dalam kondisi gelap, zalim dia, menganiaya diri sendiri. Jadi orang kalau dikasih syariat dia menolak, itu berarti sedang menganiaya dirinya sendiri. Nanti otomatis dia akan menganiaya orang lain, menganiaya orang lain. Nah, lanjut, ada lagi Nabi Ibrahim. Ada siapa tandingannya? Namrud. Ada siapa lagi? Nabi Musa. Ada Fir'aun. Jadi setiap zaman itu selalu ada kurun-kurunnya. Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini manusia terbelah dua sebenarnya. Pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, atau orang yang tidak mengambil Rasulullah sebagai suri teladannya. Kan gitu. Iya, ini posisi kita ini bebas. Kita ambil yang mana nih jalurnya, begitu. Jalur ikuti jalur Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, dan kita insya Allah termasuk itba'ut tabi'in, pengikut dari Rasulullah SAW, yang insya Allah Allah muliakan, Allah angkat derajatnya, sampai endingnya nanti Allah selamatkan, Allah muliakan di akhirat, di dalam jannatin na'im. Sementara yang satu lagi, ini orang yang tanpa dia sadari, dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, tapi nggak sadar. Sampai akhir hidupnya bukannya husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Kalau udah seperti itu, mana larinya? Ya, finari jahannama khalidina fiha abada. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Makanya mumpung masih umur, masih ada, ya kita nggak tahu. Mungkin hari ini kita masih diberi kepercayaan oleh Allah, izin berupa sehat dan waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain, masih bisa menghirup udara segar. Kita nggak tahu, mungkin sehabis mengaji ini, ya Allah panggil kita nggak tahu. Ini misteri sekali, sangat misteri. Makanya mumpung masih diberi jatah umur, manfaatkan. Bahkan Atorik, jamaah sekalian, tadi pagi kita bangun tidur, kita sadar, Allah bangunkan lagi kita dari lupanya kita karena tidur kita. Lalu kita ingat lagi sekarang, kita niatkan saja, ya Allah, aku mohon yang mencatat amalku hanyalah malaikat raqib saja ya Allah. Bimbing aku agar ucapan saya, penglihatan saya, pendengaran saya, penciuman saya, perabaan saya, gerak kaki saya, hati saya, semuanya adalah yang baik-baik saja ya Allah. Sehingga malaikat atid, pencatat yang buruk itu pensiun ya Allah. Sampai aku tidur lagi. Kan begitu ya? Hatta ketika tidur pun kita minta. Allah ya Allah, Allahumma ya Allah, catat ketika aku tidurku, para malaikat mendoakanku ya Allah. Jadi kita kepengen ketika tidur saja tidak beramal apa-apa ya. Orang tidur kan nggak beramal, tapi dinilai sebagai amal soleh. Sehingga malaikat pun mendoakan kita. Kan malaikat mendoakannya.
Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiron. Ya Allah, ampuni dosa hambamu yang sedang tidur ini, karena hambamu yang tidur ini tidurnya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Sampai sedemikian ya, kita memelihara diri agar tetap menjaga tazkiyatun nafs, suci hati kita, suci jiwa kita. Hatta tidur pun dinilai sebuah perjuangan. Ya. Jadi orang beriman itu tidurnya saja jihad. Ya. Apalagi bangunnya, apalagi meleknya. Kan begitu ya? Karena itu kita diantaranya ketika tidur ya dianjurkan untuk berwudu. Tidur dengan wudu. Ketika bergerak, kan tidur kita kan bergerak ya. Kadang bergerak tidur kita. Nah ketika bergeraknya itulah malaikat mendoakan kita. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ya Allah, ya, ampuni dosa hambamu. Ini yang namanya Thorik, ini yang namanya Nawawi, Wahyudin, ya, Haji, banyak lah sebutnya ya, Haji Marjuki, ya, Pak Haji Sukadi, ya, Haji Sudirja. Wah kalau disebutkan banyak banget ya, Pak Warno, semua nih jamaah kalau saya sebutkan banyak banget nih ya. Ini kita ini tidurnya saja berjuang, apa diampuni Allah. Begitu Islam menuntun kita. Ya. Baik, siang hari ini dalam tempo yang singkat saya mencoba membelah dua jenis manusia tadi ya, yang hak dan yang batil, yang zalim dan yang adil. Hari ini kita mencoba menukik tentang judul kita, menolong orang yang zalim. Menolong orang yang zalim. Nah, judul ini disebut menolong orang yang zalim ini kan hadis Nabi. Yang disuruh menolong siapa? Yang menyuruh kan Rasulullah ya. Ya, yang menyuruh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Coba. Orang jahat saja. Disuruh ditolong, bayangin. Jadi orang beriman tuh, kita ini kalau kita beriman, kita orang yang mendapat nur, apa ada kebencian? Kan gak ada. Orang jahat saja, garong, pencuri, koruptor, pembohong, orang curang, yang menyakiti rakyat, yang menindas rakyat, yang mengusir rakyat saja, kira-kira begitu ya. Itu kita tolong, disuruh tolong. Bayangin, ini agama mana yang hebat ini? Karena secara manusia kita nggak tega. Orang zalim itu kan larinya kemana sih? Kan sudah kan kemarin. Pasti zalim itu endingnya su'ul khotimah. Kehidupannya ya. Kemudian kalau su'ul khotimah kemana? Finari jahanam, ke neraka. Kita nggak tahan melihat mereka terbakar di api neraka. Nggak tahan, nggak tega secara manusiawi. Artinya apa? Orang lain saja kita nggak ingin celaka. Apalagi diri kita, apa kita mau celaka? Nauzubillah, jadi orang lain saja kita nggak mau, orang lain celaka, apalagi diri kita. Makanya kita nggak boleh zolim. Orang zolim aja kita harus kita tolong, mumpung masih hidup. Nah, kalau udah di akhirat susah menolongnya lagi. Ini mumpung waktu sesaat ini. Dia menolong orang yang zolim. Nah, sebelum saya terangkan ini, kata zolim itu, ini zolim, ini huruf wo, lam, dan mim. Ya, volama, yad, limu, dulmun, dulumat. Ya, artinya bisa maknanya gelap, bisa berarti maknanya menganiaya. Mengapa dia menganiaya? Menganiaya itu artinya merusak, menyakiti. Ya, membuat menjadi nggak beres. Mengapa nggak beres, merusak dan sebagainya? Karena dalam kondisi gelap. Tolong bayangin nih, ini secara bahasa dulu nih. Kita berada di tempat ruangan yang gelap. Nggak ada cahaya sama sekali yang masuk. Gelap pekat. Sampai tangan kita pun begini kita nggak lihat. Badan kita pun nggak kelihatan. Gelap sekali. Tangan saja kita nggak kelihatan. Bagaimana melihat orang lain? Nah, kira-kira kalau kita bekerja di tempat yang gelap, beres nggak kerjaan kita? Pasti itu, pasti. Nggak tahu
nggak tahu ini istrinya atau bukan. Ya, nggak tahu. Pokoknya bayangin aja deh, bekerja yang gelap, Pak. Ya. Itulah orang yang zolim dalam keadaan gelap. Sementara orang yang lawannya atau kebalikannya dari zolim kan adil. Orang adil itu berada di posisi nur, cahaya. Ya cahaya kan? Enak gak bekerja kalau cahaya? Lu mudah, beres Pak. Pekerjaan itu kalau ada cahaya, ya kan? Jarum kecil pun kelihatan. Ya. Ini ada semut, semut hitam banget. Di tempat yang terang, kelihatan nggak dia? Coba tempat yang gelap. Jangan kan semut, gajahnya saja yang gede, nggak kelihatan. Itu gajah gede, warnanya putih, nggak kelihatan. Ya. Bayangin aja ini bahasa ya. Zolam itu gelap. Karena gelap dia akhirnya aniaya. Ya wajar. Mewajarkan, kita wajar saja. Lo orang gelap kok. Ya. Jadi lagi-lagi Namrud itu dalam kondisi kegelapan. Fir'aun dalam kondisi kegelapan. Ya. Qabil dalam kondisi kegelapan. Abu Jahal, Abu Lahab dalam kondisi kegelapan. Wajar gak kalau dia berbuat aniaya? Menindas rakyat. Mengusir rakyat. Tentu Fir'aun gak mungkin dia langsung mengusir rakyat dengan tangannya sendiri, gak mungkin. Kan dia punya aparat. Ya. Punya aparat kan? Ada gak di antara kita yang jadi RT nih? RT itu kan juga punya aparat. Apa aparatnya? Kalau dulu di zaman Orde Baru ada Hansip. Hansip ya? Pertahanan sipil. Dulu ada Hansip. Kira-kira kalau ada masyarakat yang melawan, apa langsung RT? Nah, enggak lah. Disuruh ke Hansip. Hansip lah yang nangkep rakyat yang macam-macam. Masyarakatnya macam-macam. Ya. Nah, itulah kewenangan dia. Memang kalau PRT nggak langsung, tapi kan atas perintah si Hansip. Mengapa dia berbuat seperti itu? Karena dia merasa kuat. Betul nggak? Merasa kuat, padahal nggak kuat. Banyak peralatan. Merasa kuat. Saya kan pemimpin kamu. Kamu nggak mau tangan juga kan nggak bisa. Ya. Padahal diangkat pun karena persetujuan rakyat. Ya kan seperti itu ya. Jadi dia merasa kuat. Padahal si RT itu sebenarnya orang lemah. Nurani si RT itu kepengen mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat atau masyarakat. Tapi karena dia sudah dapat uang dari si pemilik modal ingin beli tanah di sekitar RT itu, kira-kira sini gambarnya gitu loh. Gini, jadi si RT ini dititipin, walau yang Pak RT, saya ini pokoknya tahunya beres ini sekian hektar ini tanah saya mau beli dengan harga yang sekian. Pokoknya Pak RT buat harganya yang ya itulah. Nanti bagaimana? Pokoknya tenang. Ini buat khusus Pak RT. Buat bank sakunya Pak RT atau bank saku? Bank saku di kantongnya. Iya, usah banyak-banyak lah, sekian di bawah 1 triliun lah kira-kira seperti itu. Tenang Pak RT. Karena Pak RT sudah dapat cuan, dapat uang, Pak RT berdaya nggak dia? Pasti nggak berdaya. Tapi kan Pak RT bilang kepada masyarakat, demi kemakmuran, ya demi kemajuan lingkungan RT kita, ini ada investor yang datang untuk membangun kehidupan. Nanti dia buat pabrik itu yang akan investasi tadi. Nah kalau ada pabrik nanti kan masyarakat sekitar RT kita kan bisa ada lapangan pekerjaan. Itu kan bahasanya bagus banget ya. Nah rakyat kan ada yang paham, ada yang nggak paham. Padahal dibalik itu ini sebuah permainan. Kalau dalam bahasa ini permainan antara penguasa dan
pengusaha. Ya, jadi si RT itu udah dapat uang suap. Maka akhirnya yang penting proyek itu berhasil dan dia udah dapat uang, maka Tuhannya, penguasanya si RT siapa? Bukan Allah lagi. Siapa? Siapa? Tuhannya. Duit. Jadi lantaran duit dia bisa menggunakan alat si hansip, kira-kira gitu loh. Hansip ini dikasih duit sama si RT. Sip, pokoknya tahunya saya ini kosong, kira-kira begitu. Nah, yang nggak mau dikosongkan ini berarti nggak mau kemajuan. Ya, ya, nggak mau untuk makmur kita. Padahal bukan makmur. Ya, makmur buat dirinya sebenarnya. Ini. Mengapa si RT berbuat begitu? Karena dia gelap. Digelapin oleh uang. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, orang seperti ini nih harus ditolong. Sama siapa yang nolong? Orang yang ada di dalam nur, cahaya. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, catat hadisnya. Ini hadis cukup kuat ini hadis. Imam Bukhari meriwayatkan ini hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Unsur ini fi'il amr ini. Akhaka, saudaramu. Zaliman, yang zalim. Tolonglah saudaramu yang zalim. Akhaka zaliman au mazluman. Kalau di wakaf boleh Pak. Unsur akhok zaliman au mazluman. Tolonglah akhok. Jadi tolonglah akhok. Akhok itu saudaramu. Kadang-kadang salah paham. Kita disuruh mendukung si Ahok. Bukan. Ahok itu saudaramu. Tolonglah saudaramu. Zaliman. Saudaramu yang mana? Yang zalim. Yang dalam kondisi kegelapan. Sehingga dia tidak mengenal halal dan haram. Ya. Tidak tahu keadilan dan kezaliman. Bahkan kezaliman sebenarnya, tapi dia katakan demi keadilan. Padahal penindasan. Dia bilang ini untuk kemajuan. Ya kan begitu. Itu cuma orang zalim itu pasti bohong, Pak. Ya para jamaah itu kalau orang zalim itu pasti bohong. Apa aja? Namrud itu raja bohong. Fir'aun raja bohong. Dan rajanya dari raja bohong siapa? Iblis. Iblis itu raja bohong. Kan pernah Iblis membohongi Nabi Adam. Hei Adam, apa sebabnya Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Nabi Adam bilang, aku nggak tahu. Kalau kau pengen tahu, aku beritahu. Ya, manakah? Ya, mengapa? Ya, engkau dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon ini? Kata Iblis, sebenarnya Allah tuh nggak mau kamu kekal di sorga. Allah nggak mau kalau kamu menjadi orang terpenting di sini. Jadi kalau kau pengen kekal di sorga, kau pengen jadi orang hebat di sini, dekati pohon itu. Jadi Allah tuh melarang kamu dekat karena Allah nggak ingin kamu kekal dan orang hebat. Jadi kalau kau pengen kekal dan hebat, kata siapa? Iblis, dekati pohon itu. Tertipu kan Nabi Adam? Tertipu lantaran juga diajak oleh istrinya. Raja bohong nggak? Jadi mau dipelintir. Dipelintir. Orang bohong itu memelintir kata. Orang nggak paham, kena. Ini ibrah, Pak. Ibrah, teman-teman. Para sahabat sekalian. Jadi, Fir'aun juga bahasanya bagus sekali, Pak. Ini sabila rasyad, kata Fir'aun. Aku ini, untuk rakyatku di Mesir ini, memberikan jalan yang terbaik. Ar-rasyad yang cerdas. Kata siapa? Fir'aun tuh Masya Allah, tutur katanya bagus. Jangan dikira, pokoknya saya akan tembak kamu. Enggak. Aku sayang rakyatku.
demi kemakmuran. Ya, Masya Allah. Makanya ada orang yang menentangnya, ini disebutnya al-fasad. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ini al-fasad, rusak ini. Orang berbahaya. Orang yang anti kemajuan. Anti kemapanan. Ini seperti ini. Nah, kata siapa? Kata Nabi, tolong saudaramu yang zolim. Kedua, au madluman, atau yang dizolimi. Jadi untuk yang dizolimi itu nomor 2. Nomor pertama yang ditolong siapa? Orang zolim. Yang kedua baru orang yang dizolimi. Jadi yang diutamakan yang zolim dulu ditolong, bukan yang dizolimi. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada pengusiran dari warga, entah di mana terjadinya lah, katakanlah begitu, oleh seorang RT tadi. Kalau membantu orang-orang yang diusir, lalu udahlah nginep di rumah saya kasih makan, itu nolong siapa? Orang yang dizolimi. Setelah itu karena dia tinggal di rumah kita, tanahnya dirampas. Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Nah, yang paling hebat itu menolong orang yang zolim. Lalu sahabat bertanya, waqala rajulun, berkata seorang sahabat, ansuru ya Rasulullah madluman. Aku mengerti, tahu cara dan terbiasa menolong orang yang dizolimi. Faro'aita, maka bagaimana pendapatmu? Fakaifa ansuru zaliman. Lalu bagaimana ya Rasulullah agar saya bisa menolong orang yang zalim? Ya, saya udah berusaha ya Rasulullah. Aku sudah membuat tempat berlindungnya orang yang dizalimi. Aku kasih makan, kasih bantuan. Kan begitu. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Bagaimana? Bingung nih. Malah saya diusir lantaran saya nolong. Jadi orang yang membantu orang yang dizalimi malah diusir sama orang yang zalim. Kan aneh. Orang baik menolong orang yang kelaparan, ya malah dipermasalahkan. Ini kan kebalik ini. Begitu ya. Kata Nabi, ta'jazahu, buatlah orang yang zalim tadi lemah, diperlemah dia. Au tamna'ahu, atau cegah perbuatan zalimnya. Itulah cara menolong, fadzalika tansuru zaliman. Itu cara menolong orang yang zalim. Jadi orang zalim itu cara nolongnya bagaimana? Dalam hadis lain, tak khudu fauqa yadayhi, ambil tangannya agar tangannya nggak bergerak lagi untuk apa? Untuk meneruskan kezalimannya. Paling nggak sudah mosi nggak percaya kepada si RT. Itu cara menolong orang yang zalim. Kalau si zalim, si RT tadi memilih lagi menjadi mencalonkan si RT lagi, pengen RT udah tahun zalim, jangan dipilih. Atau si RT itu dia katakanlah kalau bahasa sekarang apa sih ya, cawe-cawe apa namanya itu ya, dia menentukan nanti pengganti saya si Anu. Jangan pilih juga. Jadi kalau kamu memilih dia, sama saja kamu menjerumuskan orang zalim, sekaligus menyengsarakan orang yang dizalimi. Begitu cara Islam. Dan itu bukan ujaran kebencian. Itu ujaran kasih sayang. Jadi lagi-lagi orang yang berada dalam nur, cahaya, ini nggak ada kebencian. Malah dia sayang. Karena pandangan orang yang ada dalam nur, cahaya Allah, dia seakan-akan sudah di akhirat. Dia membayangkan kalau orang yang zalim itu masuk neraka. Kasihan. Mumpung masih hidup, diselamatkan. Nanti kalau udah meninggal dunia nggak bisa ditolong lagi. Betul nggak Pak? Jadi maaf, ini nggak ada kebencian, nggak ada. Nggak ada kepentingan dia. Kepentingannya adalah ingin menyelamatkan dirinya dan orang banyak. Itulah cara menolong orang yang zalim. Ini cara Islam.
Luar biasa ya. Rahmatan lil alamin. Senjata pamungkas ini langsung dari Allah. Kalau tadi kan Rasulullah ya. Cara Allah. Lihat Allah. Allah sebagai pengatur alam raya, pengatur manusia, Allah memberikan bimbingan kepada kita yang dapat nur ini. Bagaimana menolong orang yang zalim? Lihat surat 11, surat Hud 113. Saya minta tolong Pak Wahyu dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi awliya thumma la. Jadi ada 3 akibatnya ini. Kata Allah, wala tarkanu. Ini fiil nahi. Ilahnya lanahi, larangan. Allah melarang. Fala tarkanu, wala tarkanu. Dan janganlah kamu rukun. Tahu rukun, Pak? Kan ada rukun tetangga, ketua RT. Rukun tetangga. Jadi RT itu tugasnya membuat rukun. Jangan membuat kekacauan. Itu terbalik ini. Bisa jadi ya. RT membuat kekacauan karena si RT-nya zalim tadi ya. Jangan rukun. Janganlah kamu rukun. Dalam tafsir, wala ridho. Jangan ridho. Jangan berdamai. Wala tamilu. Jangan condong. Jangan rukun. Jangan damai. Jangan ridho atau rela. Jangan, apalagi? Jangan condong. Ilal ladzina zalamu. Kepada mereka yang zalim. Jangan. Yang nyuruh, yang melarang siapa ini? Bukan saya. Langsung Allah. Tuhan kita. Penguasa kita langsung. Pencipta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sampai Allah melarangnya. Kata Allah. Fatamassakumun nar. Lantaran kamu menolong orang-orang zalim. Itu penyebab kamu tersentuh neraka. Tersentuh neraka. Lantaran apa? Condong. Ini levelnya level rendah, Pak. Levelnya level yang rendah. Condong saja, damai saja. Ya. Kalau bahasa orang sana, meneng wae, cicing wae. Meneng. Membiarkan. Jadi mulut kita atau hati kita nggak benci dengan kezolimannya. Gitu. Biasa-biasa aja lah. Yang penting mah kita cari duit. Yang penting mah anak saya bisa makan, keluarga. Ya dia zalim ya biar urusan dia. Begitu. Kira-kira seperti itu nih. Ini termasuk tersentuh neraka. Lalu bagaimana kalau kita zalim? Kemana? Pasti ke neraka. Atau level yang rendahnya lagi. Tim sukses kemenangan orang-orang zalim untuk menguasai. Kemana dia? Ke neraka. Yang terendah saja ini. Cuman condong, berdamai, rukun, rela terhadap situasi kezaliman. Ini tersentuh neraka. Ini terutama ini ditujukan kepada yang paham agama. Mungkin para ustadz. Ya kira-kira seperti itu. Jangan diam. Masya Allah. Ini Allah membimbing. Fatamassakumun nar. 1. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan tidak ada yang bisa menolong kamu selain Allah. Allah saja nggak menolong kamu. Apalagi orang lain. Yang kedua, yang ketiga. Wa ma lakum min nasirin. Dan kamu tidak ada yang bisa menolong. Sedih ya? Ini Allah sayang. Sayang. Jangan ada dalam kegelapan. Ada hadis lain menyatakan dalam kitab Nasoihul Ibad itu dituliskan. Apa? Dituliskannya gini. Inni haramtu zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku, kata Allah, kezaliman.
Lalu Allah mengatakan, ini haram tu zulma ala nafsi. Fala tadzalamu. Dan aku mengharamkan kepada kalian untuk berbuat zalim. Fala tadzalimu. Fala tudzalimu. Ya, maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Saling menzalimi. Dzalama yudzalimu. Tudzalimu. Janganlah kamu saling menzalimi. Jadi sifat kezaliman itu Allah sendiri nggak mau. Padahal Allah bisa aja ya. Allah sangat bisa. Karena apa? Allah kan maha berkuasa. Nah, refleksi Allah tidak zalim, di antaranya Allah munculkan ada seorang nabi yang Allah jadikan juga sebagai seorang penguasa, raja. Nabi Daud. Nabi Daud itu kan raja ya. Apapun punya ya. Mobil mewah kira-kira kalau zaman sekarang bisa. Makanan pun, ya raja. Jadi berkuasa. Tapi hebatnya seorang Daud itu mengatakan gini, biarkan aku yang sebagai penguasa yang lapar. Asal rakyatku yang kenyang. Wah ini kalau ada raja pemimpin seperti Daud, makmur dunia ini Pak. Apa buktinya seorang Daud itu, Daud ini, kan kita kenal puasa Nabi Daud. Kata Nabi, Abdulus Siyamud Daud. Seutama-utama puasa Nabi Daud. Puasa 1 hari, buka 1 hari, puasa 1 hari. Padahal beliau seorang raja. Mengapa kenyang aja sih Daud? Nabi Daud, mengapa sih? Kok kamu menyusahkan diri kamu? Kamu kan raja. Enak gak Pak? Kalau kita tinggal di suatu wilayah, pemimpinnya Nabi Daud. Masya Allah. Dia rela. Biar aku lapar. Asal rakyat yang kenyang. Itu pemimpin sejati Pak. Bapak-bapak ini ya Pak Haji Abdullah, Pak Dirja, ya, Pak Muhsin, sebutkan dari kanan nih, Pak Sukadi, ya, Pak Saripudin, semuanya lah. Dari Sawo, dari mana-mana kita nih. Teman-teman akrab kita dunia akhirat ini. Kita kan orang tua Pak. Kita kan seorang ayah ya. Ayah yang baik bagaimana? Biarin gua yang kenyang, bodoh amat. Anakmu kenyang kek. Itu bapak yang benar ini. Bapak yang benar itu kan keluarga itu negara mini Pak. Ini maaf, ini gambaran negara itu adalah keluarga. Keluarga itu negara kecil. Kepala negaranya siapa? Ayah. Si ayah bilang, biarkan aku yang lapar. Asal istri dan anak-anakku yang kenyang. Sehingga si bapak itu, aku puasa saja. Asal anakku yang makan. Wah ini bapak sejati ini. Ya. Tapi kadang-kadang ada bapak, aku ini sayang sama anak. Kan ini banyak harta warisan. Berhektar-hektar. Supaya anakku itu bahagia, aku ngutang. Maka aku jualin tanah-tanahnya. Maka si bapaknya jualin tanah. Ya. Supaya anaknya punya motor, punya mobil, rumah bagus. Dengan cara apa? Jual tanah. Itu anak bapak bener gak tuh? Bapak bener gak ini? Ya anak yang gak paham, bapak tuh baik. Ya anak, pikirannya belum nyampe ya. Bapak saya sayang banget dibeliin main-mainan, ya, dibeliin motor, ya, dibeliin HP, dibeliin mobil, rumah juga bagus-bagus. Uang dari mana? Jual harta warisan bapaknya. Nanti kalau harta sudah habis, tinggal sejengkal, sudah makmur, rumah dan sumur. Nanti itu anak emang selamanya kecil. Dewasa. Dia punya anak juga anak. Punya cucu. Dia tinggal di mana? Kontrak. Melarat ke tuh anak. Begitulah gambaran dalam sebuah bangsa negara. Pemimpin yang baik gak pinter ngutang. Kira-kira seperti itu. Gak mau ngutang. Memang kalau ngutang, waduh, banyak duitnya ya. Tapi uang ngutang. Nanti ketika utangnya udah selangit, bisa bayar nggak?
Kasihan anak cucu. Rakyat kadang-kadang nggak paham. Jadi anak itu gambaran rakyat. Ya, kepala negara itu kepala keluarga. Jangan zalim kamu. Walaupun dia meninggal harta kekayaan banyak, dia meninggal harus bayar utangnya dulu. Ada yang diwariskan. Astagfirullahaladzim. Kata Allah jangan berbuat zalim. Itu udah dipastikan. Al-Quran yang bilang orang zalim itu tempatnya di neraka. Itu udah dipastikan itu. Ya. Nanti kita ngaji lagi deh. Benar ini Pak Ustadz, Pak Kiai. Bapak, kalau orang zalim tempatnya di neraka. Iya. Bukan saya ngomong, Quran yang bicara. Nanti kita baca tafsir khusus tentang ini. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sekadar ini yang dapat kita sampaikan pengajian hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya saya ingin membacakan sebuah kitab luar biasa ini. Namanya kitabnya Siyasah Tadbirul Imarah. Ya. Jadi Siyasah Tadbirul Imarah karya Al-Alamah Abu Bakar Al-Muradi. Ini renungan untuk kita. Harus bagaimana kita? Insya Allah kita masih ketemu lagi. Ya. Insya Allah. Kita berharap ini mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir. Ya. Kalaupun ini pertemuan terakhir, ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan membawa kebaikan. Amin. Dan bisa diamalkan dan itu membuka lebar-lebar pintu surga buat kita. Amin. Tapi kita mohon bisa bertemu lebih lama lagi di dunia ini agar menambah investasi akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya janji insya Allah pekan yang akan datang kita ngaji, kita buka kitab Siyasah Tadbirul Imarah karya Al-Alamah Syekh Abu Bakar Al-Muradi ya, tentang situasi yang bisa kita alami. Lalu bagaimana sikap kita? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman zakiyya wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab atau tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.